Halo, dan selamat datang di eksplorasi mendalam kita kali ini. Senang sekali bisa menemani Anda hari ini. Iya, benar banget. Entah Anda yang sedang di jalan ke kantor atau mungkin mencoba mencuri waktu di sela-sela persiapan rapat yang padat ya. Atau mungkin Anda sekedar orang yang punya rasa ingin tahu tinggi, Betul. yang selalu pengen dapat wawasan baru tanpa harus merasa pusing dengan tumpukan informasi. Nah, Anda berada di tempat yang tepat. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh nih, saya ingin memberikan sapaan hangat dulu untuk para sahabat Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam. Atau LAZ persis ya. Iya, Lazet Persis di kantor layanan Kota Bogor yang mungkin saat ini sedang mendengarkan eksplorasi kita. Halo semuanya. Misi kita dalam eksplorasi kali ini tuh lumayan unik dan jujur saja sedikit menantang cara berpikir konvensional kita. Kita akan membedah apa yang saya sebut sebagai sebuah rumus matematika spiritual. Rumus matematika spiritual. Menarik ya? Banget. Sebuah persamaan yang mungkin udah Anda dengar sejak kecil dan diulang ribuan kali di berbagai kesempatan, tapi jarang sekali kita bongkar anatominya untuk melihat gimana sih mesin di dalamnya itu benar-benar bekerja. Benar. Rumus ini berbicara tentang persamaan mutlak antara ibadah puasa dan pencapaian ketakwaan. Dan membedah anatomi dari rutinitas yang sudah sangat familiar, itu seringkali ngasih kita aha moment yang paling mengejutkan loh. Pasti. Kadang kan karena kita merasa, udah tahu nih dasar-dasarnya, kita jadi berhenti menggali makna psikologis dan sosiologis di baliknya. Setuju banget. Itulah makanya tumpukan sumber yang kita kaji hari ini tuh sangat-sangat menarik. Tepat. Nah, untuk Anda yang mendengarkan materi kita hari ini itu disaring dari sebuah tulisan analitis oleh Ustadz Firman Solihin. Iya, yang dimuat di majalah Risalah ya. Betul, di majalah Risalah. Tepatnya edisi nomor 2 tahun ke-58, itu keluaran bulan Mei 2020. Dan tulisan itu sebenarnya memadatkan sebuah literatur yang jauh lebih komprehensif. Betul, dari sebuah buku. Iya, buku berjudul Fikih Syom Ramadan karya H.M. Rahmat Najib. Terbitan Persis Pers tahun 2019 kan ya? Iya, benar, tahun 2019. Mengekstrak buku setebal itu menjadi satu intisari yang tajam tentu butuh presisi yang luar biasa. Dan sebagai gambaran buat Anda, kita nggak cuma akan berhenti di tataran teori atau filosofi aja nih. Enggak dong. Kita akan menguji teori tersebut dengan melihat langsung bagaimana nilai-nilai ini nggak cuma dihafal tapi diinstitusionalkan secara nyata. Dipraktikkan langsung ya? Tepat. Oleh sebuah komunitas filantropi di Bogor tadi. Oke, mari kita bedah ini. Siap. Kita harus mulai dari fondasinya dulu. Mengapa pembahasan ini tuh berpijak pada satu ayat tertentu, dan apa sih yang bikin ayat ini begitu berbeda dari perintah ibadah yang lain? Oke, mari kita lihat teks aslinya. Fondasi dari seluruh kerangka berpikir ini berpijak pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu siyam agar kamu bertakwa. Buat pendengar yang udah familiar, ini kan terdengar sangat standar ya? Iya, mungkin terdengar standar, tapi penulis sumber kita ngajak kita untuk melakukan pembacaan komparatif. Maksudnya dibandingkan dengan ayat lain. Betul, coba bandingkan ayat ini dengan surah Al-Baqarah ayat 21. Di ayat 21 itu dijelaskan sebuah prinsip umum bahwa semua bentuk ibadah pada dasarnya dirancang untuk mengantarkan manusia pada ketakwaan. Semua ibadah ya, digarisbawahi. Nah, tapi di ayat 183 tadi, ada sebuah penekanan yang sangat spesifik dan eksklusif. Ada semacam garis lurus yang ditarik langsung antara siyam atau puasa dengan takwa. Jadi kalau saya coba terjemahkan ke dalam logika sederhana, rumusnya itu benar-benar biner ya. Siyam sama dengan takwa. Tepat sekali. Kalau di akhir proses puasa itu ternyata tidak ada ketakwaan yang dihasilkan, berarti secara hakikat puasanya dianggap tidak ada ya? Dianggap nol besar. Mengubah jam makan dan menahan haus selama belasan jam tuh jadi nggak punya nilai transendental apa-apa. Cuma sekedar memindahkan jadwal lapar aja kan? Tapi ini kan memunculkan pertanyaan kritis ya. Kenapa persamaannya bisa sekeras itu? Ya. Kenapa takwa ini diposisikan sebagai harga mati yang nggak bisa ditawar sama sekali? Karena dalam hierarki spiritual yang dibahas dalam literatur ini, takwa itu bukan cuma sekedar label kelakuan baik. Bukan cuma sekedar, oh orang itu baik gitu ya? Bukan. Takwa adalah titik puncak derajat tertinggi dari seorang manusia.
Penulis tuh menguraikan kalau takwa adalah perpaduan yang sangat presisi antara dua hal, Apa saja tuh? iman dan Islam. Iman dan Islam. Iya, iman itu kan keyakinan absolut di dalam ruang batin kita, keyakinan penuh. Betul. Sementara Islam dalam konteks ini adalah aksi nyatanya. Pembuktian fisiknya ya. Betul, pembuktian fisik dan implementasi dari keyakinan tadi. Seseorang baru bisa disebut muttaqin atau orang yang bertakwa ketika ruang batin dan aksi fisiknya selaras sempurna. Jadi nyambung gitu ya antara hati dan perbuatan. Bener banget, nggak ada hipokrisi di sana. Berarti ini bukan sekedar, saya percaya kok terus urusannya selesai, harus ada manifestasinya di dunia nyata. Iya, harus. Tapi kalau kita bicara soal pembuktian lewat tindakan nih, seberapa ekstrim sih level komitmen yang dibutuhkan untuk mencapai derajat takwa ini menurut teks tersebut? Level komitmennya ternyata sangat tinggi loh, dan mencakup spektrum yang luas banget. Setinggi apa tuh? Definisi teknis takwa di sini adalah komitmen total untuk melaksanakan segala perintah Allah. Ini nggak cuma yang wajib kayak sholat 5 waktu ya. Tapi juga yang sunat. Betul, mengejar yang mandub atau sunat. Tapi ujian terberatnya justru ada di sisi sebaliknya nih. Menjauhi larangan. Iya, takwa menuntut kita menjauhi segala larangan. Menghindari yang haram itu kan udah jelas ya. Pasti dong. Menghindari yang makruh, nah itu udah satu langkah lebih maju. Tapi literatur ini mencatat satu hal yang bikin saya lumayan kaget loh. Apa itu? Takwa juga berarti kemampuan untuk menahan diri dari hal-hal yang sifatnya mubah. Tunggu, mubah? Iya. Hal-hal yang sebenarnya 100% diperbolehkan? Benar. Kalau hal tersebut berpotensi bikin kita tergelincir dari fokus spiritual kita. Wah, tunggu. Menghindari yang mubah itu, bukankah terdengar sedikit kayak menyiksa diri sendiri ya? Mari kita bawa ini ke konteks kehidupan modern, buat Anda yang sedang mendengarkan nih. Boleh, gimana tuh? Hal yang mubah itu ibarat maraton nonton serial televisi di akhir pekan. Atau mungkin menghabiskan waktu berjam-jam scrolling media sosial. Benar, itu kan mubah. Itu kan nggak melanggar hukum ya, boleh-boleh aja dong. Sah-sah aja. Tapi sumber ini berargumen bahwa untuk melatih ketakwaan, kita harus berani memotong kebiasaan yang nyaman dan legal, itu demi membangun otot disiplin yang lebih kuat, gitu ya? Tepat sekali. Itu analogi yang akurat banget. Otot disiplin tuh nggak bisa terbentuk kalau kita cuma menghindari hal-hal yang emang secara hukum udah dilarang. Kita harus belajar ngontrol hal-hal yang sebenarnya diizinkan biar kita benar-benar jadi majikan atas diri kita sendiri. Wah, disinilah bagian yang sangat menarik. Ada banyak banget kan ya instrumen ibadah, tapi kenapa teks ini secara khusus memposisikan siam atau puasa sebagai medium yang paling efektif dan presisi? Untuk membentuk otot disiplin tadi ya? Betul. Apa sih mekanisme psikologis di dalam puasa yang bikin dia beda dari yang lain? Mekanisme psikologisnya bekerja karena puasa itu memaksa kita ngejalanin 4 pekerjaan kognitif dan spiritual yang sangat berat secara bersamaan. Bersamaan ya? Bersamaan. Penulis sumber kita menyebutnya sebagai 4 anak tangga. Kalau Anda melewatkan satu aja, rumusnya langsung berantakan. Wah, oke. Mari kita bahas satu-satu. Langkah pertama apa? Langkah pertama adalah taubat. Taubat. Dan ini bukan cuma sekedar ngucapin permintaan maaf secara verbal ya. Cuma di mulut aja. Betul. Di konteks ini, taubat adalah sebuah riset psikologis. Sebuah tombol restart gitu ya? Iya. Keputusan sadar untuk balik lagi ke titik nol, membersihkan residu-residu kesalahan masa lalu sebelum kita mulai proses pelatihan mental yang intensif ini. Masuk akal sih. Anda kan nggak bisa ngebangun gedung pencakar langit di atas fondasi yang penuh retakan. Nah, itu dia. Harus diperbaiki dulu kan, lewat taubat tadi. Terus elemen yang kedua apa? Elemen kedua itu muraqabah. Secara bahasa ini artinya pengawasan. Pengawasan. Secara praktek ini tuh kesadaran kognitif yang tanpa henti, tanpa jeda sedetik pun, bahwa Allah tuh selalu mengawasi kita. Saat puasa muraqabah ini dilatih secara ekstrim. Saya tuh sering mikirin konsep ini pakai analogi kamera CCTV di ruang kerja loh. Wah, gimana tuh? Kalau Anda tahu, ada CCTV tepat di atas meja Anda, dan Anda tahu bos Anda mungkin lagi nonton dari layar di ruangannya, postur tubuh Anda pasti otomatis berubah kan? Pasti langsung tegak. Benar. Anda nggak bakal berani main game di komputer. Anda duduk tegak dan sok sibuk. Tapi masalahnya analogi CCTV ini punya batasan fisik kan? Betul.
CCTV cuma bisa ngerekam gerakan tubuh kita di luar. Dan disitulah muraqabah dalam puasa mengambil peran yang jauh lebih dalam dari sekedar CCTV di kantor. Kamera kan nggak bisa ngerekam niat Anda. Benar juga. Saat Anda berpuasa, Anda bisa aja lagi sendirian di kamar mandi, terus menyalakan keran dan nelan air dingin itu sepuasnya. Gak ada yang tahu kan? Sama sekali nggak ada. Nggak ada satupun manusia atau CCTV yang lihat. Tapi Anda nggak ngelakuin itu. Kenapa coba? Karena muraqabah tadi. Iya, karena puasa itu menanamkan muraqabah langsung ke dalam sistem saraf Anda. Anda sadar kalau pengawasan ini tembus pandang, nembus dinding, nembus ruang tertutup, bahkan menembus isi pikiran Anda sendiri. Itu sih level sensor internal yang luar biasa ya. Banget. Dan ini sepertinya sangat berkaitan erat dengan elemen ketiga yang dibahas di buku itu ya, yaitu muhasabah. Bener banget. Kalau muraqabah itu sadar lagi diawasi, nah muhasabah ini adalah mengkalkulasi tindakan. Mengkalkulasi. Muhasabah itu berarti hidup dengan visi jangka panjang yang sangat ekstrim, yaitu visi akhirat. Orang yang punya muhasabah itu nggak lagi bertindak cuma berdasarkan impuls atau reaksi emosi sesaat. Mereka menghitung setiap variabelnya. Mari kita terjemahkan ini ke dalam skenario sehari-hari deh, biar lebih gampang dibayangin. Boleh. Katakanlah Anda sedang berpuasa. Ini hari Selasa siang yang panas banget di kantor, perut Anda kosong, kepala mulai nyut-nyutan, dan ada rekan kerja yang ngomong sesuatu yang sangat-sangat menyebalkan. Wah, ini sering kejadian nih. Sering kan? Kalau Anda lagi nggak puasa, Anda mungkin bakal langsung ngebales pakai komentar yang super sarkastik. Langsung disamber gitu ya? Betul. Tapi karena Anda sedang mempraktikkan muhasabah, apa yang sebenarnya terjadi di kepala Anda pada detik itu? Di detik krusial itu, muhasabah tuh memaksa otak Anda melakukan kalkulasi return on investment atau ROI spiritual. ROI spiritual. Keren istilahnya. Anda bakal mikir gini, apakah membalas komentar menyebalkan ini bernilai kalau dibandingin sama rusaknya kualitas puasa saya di mata Allah? Kalkulasi untung rugi ya? Tepat. Apakah kepuasan emosional yang cuma 5 detik ini itu sepadan sama kerugian jangka panjang di akhirat nanti? Kalkulasi inilah yang pada akhirnya bikin Anda milih buat diam, narik napas, dan cuma tersenyum. Dan menahan diri untuk diam di momen panas kayak gitu tuh pasti butuh elemen yang keempat kan? Iya. Mujahadah. Betul sekali, mujahadah. Perjuangan keras ya, semacam perang internal. Benar. Mujahadah adalah pengerahan seluruh sisa energi kita untuk memerangi apapun yang menjauhkan diri kita dari pencapaian spiritual itu. Apa aja sih musuhnya? Musuhnya bisa dari faktor eksternal, kayak lingkungan yang toksik atau rekan kerja tadi. Tapi literatur ini nekenin banget kalau musuh yang jauh lebih mematikan tuh justru datang dari dalam. Dari diri sendiri ya? Iya, ego kita sendiri, rasa malas, kesombongan, dan dorongan emosi sesaat tadi. Jadi kalau coba kita rangkum nih, saat Anda berpuasa, Anda tuh sebenarnya nggak sedang pasif nahan lapar doang. Anda sedang melakukan multitasking psikologis tingkat dewa loh. Multitasking yang sangat melelahkan. Anda membersihkan diri lewat taubat, terus merasa terus diawasi lewat muraqabah, terus menghitung setiap respons Anda pakai muhasabah, dan secara aktif berperang lawan ego lewat mujahadah. Pantas aja ya sumber kita ini menggarisbawahi satu realitas yang lumayan menyedihkan. Banyak orang tahu rumus puasanya, tapi sedikit banget yang punya tenaga untuk mempertahankan 4 elemen berat ini. Apalagi kalau bulan puasanya udah lewat ya, biasanya langsung luntur. Nah, iya, apalagi mempertahankannya setelah puasa berlalu. Itulah kenapa puasa yang sesungguhnya itu adalah pekerjaan yang sangat menguras tenaga secara mental, bukan cuma fisik doang. Ini membawa kita masuk ke ranah pembuktian nih. Kalau seseorang, katakanlah berhasil mengeksekusi keempat elemen ini dengan sangat sempurna. Lulus gitu ya? Iya, lulus ujian. Gimana sih cara kita bisa melihat hasilnya? Wujud ketakwaan itu tuh kayak gimana kalau udah berjalan di dunia nyata? Sumber kita memecahnya jadi 6 poin pembuktian atau dampak nyata. 6 dampak. Iya, ini ibarat indikator kinerja atau KPI dari puasa Anda. Kalau 6 hal ini nggak muncul, puasanya mungkin perlu dievaluasi lagi nih. Apa aja tuh yang pertama? Pertama, puasa itu mendidik rasa takut kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Ini wujud nyata dari muraqabah yang berhasil menetap jadi karakter permanen. Dimanapun ya. Jadi mau ada orang atau enggak tetap takut. Betul. Lalu yang kedua, kemampuan ngendaliin nafsu syahwat biar sejalan sama syariat. Puasa itu kan memutarbalikan hierarki internal ya. Maksudnya hierarki internal di mana? Anda kembali jadi tuan atau majikan atas keinginan Anda sendiri. Bukan lagi jadi budak yang cuma bisa nurutin apa kata dorongan hati. Wah, menjadi majikan atas keinginan sendiri.
Itu sih konsep kemerdekaan diri yang sangat fundamental loh. Iya dong. Terus gimana dengan dampak yang ketiga? Nah, poin ketiga ini bergeser dari ranah personal ke ranah sosiologis. Dan ini sangat krusial. Sosial ya? Iya, yaitu menumbuhkan kepekaan sosial. Puasa itu metode empati yang paling brutal, tapi paling efektif. Brutal tapi efektif. Itu tuh sebenarnya simulasi real time dari penderitaan masyarakat kelas bawah yang mereka alamin sepanjang tahun. Sebuah simulasi penderitaan yang melahirkan solidaritas ya. Menarik banget. Lalu untuk indikator keempat dan kelima apa tuh? Keempat, dari sisi biologis, puasa itu ngajarin kedisiplinan ngatur pola makan yang sehat. Biar tubuh tetap fit ya. Betul, karena ini kan nyadarin kita kalau tubuh ini amanah. Terus yang kelima, puasa bertindak sebagai akademi kesabaran yang mendidik ketahanan mental terhadap berbagai bentuk ujian. Dan yang terakhir, yang keenam. Yang keenam ini dampak filosofis yang sangat mendalam, memunculkan kesadaran absolut tentang kesetaraan manusia. Kesetaraan. Iya, di mata Allah pas lagi berpuasa, direktur perusahaan bernilai triliunan rupiah sama pekerja harian lepas tuh sama-sama nggak punya privilege buat minum setetes air pun di siang hari bolong. Bener juga. Ini tuh ngehancurin ilusi kelas sosial dan secara tegas nunjukin kalau satu-satunya barometer kemuliaan yang tersisa ya cuma takwa itu tadi. 6 dampak yang benar-benar menyapu bersih seluruh dimensi kehidupan manusia ya. Mulai dari yang sifatnya spiritual, biologis, sampai ke struktur sosialnya. Dan penulis buku ini tuh mengingatkan satu konteks ekosistem yang penting banget buat kita ingat. Apa itu? Transformasi karakter ini tuh nggak terjadi di ruang hampa atau cuma ngandelin rasa lapar di siang hari doang. Takwa ini diraih lewat satu paket kegiatan komprehensif. Ada kegiatan pendukungnya ya? Betul, yang juga mencakup Lailatul Syam atau ibadah malam secara konsisten dan pencarian Lailatul Qadar. Ini tuh siklus 24 jam penuh. Siangnya kita menahan diri, nah malamnya kita ngecas baterai spiritual kita. Ekosistem inilah yang pada akhirnya mengkatalisasi perubahan tadi. Saya suka banget Anda menggunakan kata ekosistem di sini. Iya, karena memang harus utuh. Karena teori sosiologis yang indah tentang kepekaan dan kesetaraan kelas sosial tadi itu kan bakal menguap gitu aja kalau nggak ada wadah atau ekosistem di dunia nyata yang nampung. Pasti hilang gitu aja. Empati yang cuma berhenti sebagai perasaan kasihan yang nggak bakal ngasih makan siapapun kan? Betul sekali. Jadi gimana nih? Gagasan filosofis yang tinggi ini mendarat dengan mulus di dunia nyata. Nah, kalau kita hubungin ini sama gambaran yang lebih besar, teks kita tuh ngasih sebuah studi kasus sosial yang menurut saya luar biasa banget. Oke, mari kita bahas. Gagasan tentang kepekaan sosial ini ternyata udah diinstitusionalkan secara rapi oleh sebuah komunitas, yaitu para sahabat lembaga Amil Zakat Persatuan Islam atau LAZ Persis di kantor layanan Kota Bogor tadi. Ya ini dia. Ini adalah bagian di mana filosofi spiritual tuh bersinggungan langsung dengan manajemen organisasi di lapangan. Bener. Yang bikin saya sangat tertarik dengan studi kasus di Bogor ini adalah mereka tuh nggak misahin antara kegiatan karitatif atau kemanusiaan sama spiritualitasnya. Nggak dipisah sama sekali. Dari catatan sumber kita, setiap gerak langkah para relawan ini tuh selalu dipancangkan pada fondasi keislaman yang sangat ketat loh. Iya, selalu terikat ke sana. Rapat-rapat operasional mereka atau aktivitas mereka itu selalu diawali dengan hamdalah dan syahadat. Kenapa coba? Detail sekecil ini penting buat dicatat. Kenapa tuh? Karena ini menjaga kemudi niat mereka. Memastikan kalau ngebagiin bantuan itu tuh bukan sekedar agenda sosial kemanusiaan biasa, tapi murni kelanjutan dari ibadah tauhid mereka. Presisi sekali. LAZ Persis Kota Bogor ini tuh pada dasarnya lagi nyiptain infrastruktur buat empati itu sendiri. Mari kita bedah komponennya. Boleh? Di satu sisi, ada orang-orang yang puasanya emang berhasil memicu muhasabah dan rasa empati tadi kan. Nah, mereka ini terus ngambil peran aktif sebagai muzaki, yaitu mereka yang nyalurin kewajiban zakat. Muzaki. Terus ada siapa lagi? Ada munfik yang ngeluarin infak secara sukarela, dan ada mutasodik yang memberikan sodakoh. Mereka tuh nggak ngebiarin empati itu mati jadi sekedar perasaan di dada doang. Mereka ngubah empati itu jadi modal sosial yang bentuknya sangat nyata. Dan tentu saja kan modal sosial atau dana ini tuh nggak mendistribusikan dirinya sendiri secara otomatis kan? Tentu enggak dong, harus ada yang ngerjain. Disitulah peran krusial dari para amilin dan barisan relawan yang ada di lapangan. Mereka ini yang jadi tulang punggung operasional.
Eksekutornya ya? Iya, merekalah yang menerjemahkan data-data kemiskinan itu jadi tindakan penyelamatan. Mereka yang turun langsung, belusukan ke gang-gang sempit, mendata orang, dan mendistribusikan dana dari para muzaki tadi biar tepat sasaran. Luar biasa. Dedikasi fisik para amilin ini sebenarnya adalah bentuk mujahadah di ranah sosial. Dan inilah elemen yang menurut saya paling merepresentasikan kehidupan modern kita saat ini. Kita tuh kan seringkali ngerasa, aduh pengen banget ngebantu nih. Tapi terhalang sama yang namanya gesekan logistik. Gesekan logistik maksudnya kayak, aduh saya sibuk gitu. Nah ya, alasan kayak saya sibuk banget nih, atau saya nggak tahu harus ngasih bantuan ini kemana ya, dan ada 1000 alasan lain. Sering banget itu kejadian. Tapi studi kasus LAZ Persis Bogor ini nunjukin kalau di era sekarang, gesekan itu sebenarnya udah dieliminasi total sama teknologi. Bener banget, udah gampang banget sekarang. Buat Anda yang mendengarkan nih, kalau empati dari puasa Anda udah terbangun, Anda tuh bahkan nggak perlu keluar dari rumah kok buat ngubah rasa empati itu jadi aksi. Cukup dari rumah aja ya? Iya, lembaga ini tuh ngebuka saluran penerimaan ZIS dan infak program yang bisa disalurkan langsung via relawan atau, nah ini yang paling menakjubkan dari perpaduan agama dan teknologi masa kini. Apa itu? Langsung melalui transfer digital loh, Anda bisa menggunakan Bank Syariah Indonesia atau BSI ke nomor rekening 711-652-3428. Sangat praktis. Saya ulangi ya, untuk ngasih penekanan betapa gampangnya ini. Bank Syariah Indonesia di 711-652-3428. Wah, kenapa nih tiba-tiba nomor rekening dibahas di tengah kajian literatur spiritual yang dalam ini? Karena ini adalah manifestasi paling konkret dari diskusi kita di awal tadi. Ini adalah momen pembuktian di mana iman atau keyakinan abstrak yang ada di dalam hati Anda ditransformasikan menjadi Islam atau aksi nyata Anda hanya dengan beberapa sentuhan jari di layar telepon genggam Anda. Keren banget. Nggak ada lagi alasan jarak atau nggak ada waktu. Jarak antara niat spiritual di hati dan dampak sosial di lapangan itu sekarang difasilitasi oleh teknologi. Analisis yang sangat tajam ya. Ketika kemudahan teknologi perbankan itu ketemu sama integritas lembaga amil zakat yang terpercaya, itu nyiptain sebuah jalan tol menuju ketakwaan loh. Jalan tol ya? Iya, inilah wujud paling pragmatis dari gelar mutakin. Rumus Syam sama dengan takwa itu nemuin muara akhirnya bukan cuma pas kita lagi sujud di atas sajadah aja. Tapi di luar sajadah juga. Melainkan pada gimana dana dari aplikasi ponsel Anda itu sukses nyelamatin sebuah keluarga dari kelaparan di hari itu. Wah, sungguh sebuah konklusi yang luar biasa. Ya. Jadi kalau kita coba merajut seluruh benang merah eksplorasi mendalam kita kali ini, ya kita tuh dapat sebuah paradigma yang benar-benar segar. Sangat menyegarkan. Syam atau puasa itu bukanlah sebuah tradisi pasif di mana kita cuma diam ngeliatin jam nungguin jarumnya berputar ke waktu maghrib. Bukan sama sekali. Syam adalah sebuah camp pelatihan militer buat jiwa Anda. Sebuah kawah candra dibuka dengan satu target operasional yaitu mencetak muttaqin. Mencetak orang bertakwa. Rumusnya mutlak dan biner. Syam sama dengan takwa, tidak ada takwa berarti sama dengan tidak ada syam. Kalau proses sebulan penuh itu gak berhasil menginstal aplikasi pengawasan atau muraqabah tadi. Terus kalkulasi akhirat atau muhasabah. Nah, dan juga empati sosial ke dalam sistem operasi diri kita, berarti puasa kita udah gagal mencapai esensi aslinya. Gagal total ya? Dan kita tentu dapat gambaran visual yang sangat jelas banget berkat praktik nyata dari para muzaki, munfik, mutasadik, dan juga dedikasi luar biasa dari para relawan dan amilin Las Persis Kantor Layanan Kota Bogor. Mereka yang ada di garda depan. Betul, mereka membuktikan kalau teori sosiologi Al-Quran itu sangat bisa loh dioperasionalkan secara nyata. Nah, ngomong-ngomong soal operasionalisasi nyata ini, tuh memunculkan pertanyaan penting ya, sebuah pemikiran untuk kita renungkan bareng-bareng nih. Apa tuh? Kita kan tadi udah lihat dan bahkan mungkin sepakat ya, kalau salah satu dampak paling revolusioner dari puasa itu adalah simulasi kesetaraan manusia. Semuanya sama-sama lapar. Iya,
semua orang ngerasain lapar yang sama, nggak ada yang punya privilege buat makan minum. Ini tuh menegaskan kalau satu-satunya tolok ukur kemuliaan di hadapan Tuhan tuh ya cuma ketakwaan. Cuma takwa. Tapi mari kita bersikap lebih jujur dan melihat realitas di sekitar kita sekarang. Kalau puasa itu emang benar-benar dirancang buat ngancurin ilusi kelas sosial, kenapa kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat kita tuh masih dipelihara sedemikian rupa? Sebuah ironi ya. Kenapa kita tuh dengan cepatnya ngebangun ulang tembok-tembok pembatas antara si kaya dan si miskin sesaat setelah bulan puasa itu selesai? Langsung lupa gitu ya, rasanya lapar. Iya, apakah fakta bahwa kita dengan gampangnya kembali ke sikap individualis dan acuh tak acuh di doar masa puasa itu tuh sebenarnya adalah bukti telanjang kalau selama ini kita cuma bermain-main doang sama rasa lapar? Wah. Dan belum benar-benar lulus dari ujian takwa yang sesungguhnya. Wow, itu tuh sentilan penutup yang sangat menggugah kesadaran loh. Sebuah pertanyaan tajam yang nantang kita buat mengevaluasi bukan cuma rutinitas ibadah kita doang, tapi juga struktur masyarakat yang kita bangun dari hasil ibadah tersebut. Sangat layak buat dipikirin. Terima kasih atas perspektif historis, psikologis, dan sosiologis yang sangat mencerahkan ini. Sama-sama. Dan untuk Anda yang telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan Anda untuk mendengarkan kami sangat berterima kasih. Terima kasih banyak. Kami berharap eksplorasi hari ini tuh bisa ngasih Anda lensa baru dalam melihat sebuah ibadah yang mungkin selama ini rasanya ya biasa-biasa aja. Jadi lebih bermakna. Mari kita hitung ulang rumus matematika spiritual tadi di dalam keseharian kita. Sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.